Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan matematika dasar. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan pertidaksamaan. Dan kali ini kita akan lihat ke sistem koordinat Kartesius. Nah, sistem koordinat ini sebenarnya untuk memasangkan hubungan antara dua bilangan. Dan untuk bidang itu kita nyatakan oleh dua sumbu yang saling tegak lurus, sumbu F dan sumbu Y. Jadi sistem koordinat Kartesius ini ada sistem koordinat dalam bidang, nanti ada sistem koordinat ruang. Kalau sistem koordinat ruang nanti X, Y, Z, tinggal pengembangan saja di sini ya. Nah, titik perpotongan antara sumbu X dan Y ini disebut sebagai titik asal atau titik asal disebutnya ya, atau titik 0, titik O. Nah, di sini ada titik 0,0. Nah, kemudian kalau ada pasangan bilangan A, B misalnya, maka bisa kita nyatakan dalam satu titik, bisa jadi titik P, di mana X-nya A, Y-nya B. Kita tulis titik P adalah titik A, B. Jadi ini menyatakan pasangan, ini nilai X-nya nilai apa? Nilai Y-nya ya. Itu menyatakan pasangan dua bilangan ya, yang saling berkaitan. Nah, dari sini kita bisa menyatakan pertama jarak antara dua titik. Kalau misalnya dalam sistem koordinat ada dua titik, ada titik A, yakni X1, Y1, lalu ada titik B, misalnya di sinilah ya, titik B, X2, Y2. Maka kita bisa menyatakan jarak antara titik A dan B dengan cara apa? Dengan cara menarik garis lurus dari A ke B. Nah, ini jaraknya ya, di lurus ya, dari titik A ke titik B. Nah, bagaimana menyatakan ini? Salah satu cara dengan cara menggambarkan sebuah segitiga dan menjadikan ini sebagai sisi miring. Jadi, kalau kita buat begini ya, kita akan dapatkan sebuah segitiga di sini. Maka kita akan dapatkan pertama, katakan alasnya inilah ya. Ini kan ingat, kalau ada X1, Y1 berarti kan titik X1 dan ini tingginya adalah apa? Y1 gitu kan ya. Sementara kalau di titik ini berarti ini ada titik X2 dan ini Y2 lah di sini. Meskipun dalam ini nanti Y2-nya adalah negatif karena berada di bawah sumbu X. Maka kita bisa dapatkan bahwa jarak dari sini ke sini, panjangnya tadi ya, panjangnya adalah apa? X2 kurang apa? X1. X2 dikurang X1. Jadi saya pindahkan B ini supaya tidak bertumpuk. Jadi B adalah X2, Y2. Oke, jadi alasnya panjangnya adalah X2 kurang X1. Sementara tingginya adalah Y1 kurang Y2. Itu kan ya, ini panjang sini Y1 kurang Y2. Nah, berikutnya kalau kita gunakan teorema Pythagoras, maka panjang sisi miring ini, misalnya D berarti akar dari apa? Ini kuadrat, berarti X2 min X1 kuadrat ditambah dengan masih ini ya, tinggi nih ya, berarti Y1 min apa? Y2 kuadrat. Atau boleh dibalik juga tidak masalah, karena apa? Kalau dikuadratkan tetap positif ya, supaya sesuai dengan urutan. Berarti Y2 dikurangi Y1 kuadrat ya, sama saja. Oke, ini adalah cara menyatakan jarak antara dua
Nah, dari sistem kuadrat juga kita bisa menyatakan persamaan lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran itu adalah himpunan titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik pusatnya. Kalau misalkan pusatnya di sini nih, titik O. Kemudian ada sekumpulan titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik O, maka titik-titik ini akan menyambung membentuk sebuah lingkaran. Jadi ini jaraknya sama. Kalau jaraknya sama, misalkan kalau ini jaraknya A, berarti di sini adalah min A. Ini juga Y-nya sama dengan A, yang di atas yang di bawah adalah min A. Nah, jarak setiap titik ke pusat lingkaran disebut sebagai radius atau jari-jari. Jadi kita sebut ini R, ya. Jadi kalau ada satu titik di sini sembarang, misalkan X, Y, kita akan dapatkan R, dan dalam hal ini dengan menggunakan konsep jarak kita bisa dapatkan R sama dengan apa? Akar, gitu kan ya? Nah, ambil aja titiknya. Ini X1, X1-nya kan X1, Y1-nya 0,0, ya. Jadi kalau X1-nya 0, Y1-nya 0, maka berarti ini 0. Maka yang tersisa adalah apa? X dan Y. X2-nya adalah X, Y2-nya adalah Y. Berarti tinggal X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Kalau kita kuadratkan, kita bisa dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah apa? Ini tidak lain adalah persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0. Nah, kalau misalnya pusatnya digeser menjadi A, B, ya. Jika pusatnya di katakan titik P, pusat A, B, maka kita secara umum bisa menyatakan ini tinggal pusatnya awalnya jadi menggeser titik ini nih, ya, menjadi X1, Y1 atau menjadi A, B. Maka dengan mengikuti ini kita akan dapatkan bahwa X min A dikuadratkan ditambah dengan Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Jadi yang ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat di A, B. Nah, kalau kita uraikan ini kan bisa kita urai menjadi apa ini? X kuadrat plus A kuadrat plus 2 kali X kali min A, berarti minus, ya, minus 2 kali A kali X, 2X, kemudian yang ini berarti plus Y kuadrat plus B kuadrat min 2B kali Y sama dengan R kuadrat. Kita bisa dapatkan bentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus min 2AX min 2BY sama dengan konstantanya pindahkan R kuadrat, atau ini yang dipindahkan aja, ya, berarti plus A kuadrat min A plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Kita bisa tuliskan X kuadrat tambah Y kuadrat plus, katakan AX plus BY plus C sama dengan 0.
Maka kita dapatkan bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah seperti ini. Dalam hal ini berarti A-nya adalah min 2A dan B-nya adalah min 2B. Sementara C-nya adalah A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Jadi ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat di A, B. Sama ya untuk sini ya. Pusatnya di A, B dan jari-jari R, di mana jari-jari bisa dihitung dari rumusan ini ya. Kita lihat contoh pertama. Misalkan tentukan jarak antara titik A 2,3 dan B min 3,5 misalnya. Tinggal kita gunakan saja tadi rumusnya. Akar dari apa? X2 min X1 kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 dikuadratkan ya. Ini kan kita bisa dapatkan dari sini nih. Ini adalah X1, Y1, ini adalah X2, Y2. Berarti kita dapatkan akar dari X2 nya adalah min 3 dikurangi X1 nya adalah 2 dikuadratkan ditambah dengan Y2 nya adalah 5 dikurang Y1 nya adalah 3, itu kan ya, dikuadratkan. Berarti akar berapa ini? Ini kan 5 ya, min 5 dikuadratkan 25 ya. 25 ini adalah 2 dikuadratkan 4, 25 tambah 4 29. Oke, jadi jaraknya adalah akar 29. Oke, contoh yang kedua, tentukan jarak antara pusat lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 dan X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 4Y sama dengan 0. Ya, tentu saja pertama kita harus tahu titik pusat yang pertama. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ini pusatnya. Ya, tidak persamaan jari-jari, persamaan lingkaran dengan pusatnya di 0,0 kan ya. Jari-jarinya 2 ya. R-nya adalah akar dari 4. Sementara yang kedua, X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 4Y sama dengan 0. Nah, berapa pusatnya? Kita bisa dapatkan dari mana? Dari sini kan tidak lain, kita dapatkan A-nya sama dengan min 4 dan A itu sama dengan min 2A. Jadi kita dapatkan A-nya adalah 2, gitu kan ya? Sementara B-nya berarti sama dengan min 4 juga. Dan ini sama dengan min 2B kan ya? Sesuai dengan ini ya. Kita akan dapatkan B-nya juga sama dengan 2. Sehingga kita akan dapatkan pusatnya, misalkan Q ya. Pusatnya Q berarti 2,2. Kita tidak perlu mendapatkan jari-jarinya, kenapa? Karena kita hanya menentukan jarak antara dua pusat lingkaran ini ya. Pusat 0,0 dan 2,2. Kalaupun misalkan kita ingin tahu jari-jarinya, maka tinggal masukkan saja A dan B ini ke rumus ini. Kita dapatkan kan C-nya berapa? C-nya adalah 0 kalau kita lihat dari sini kan ya, perhatikan dari sini ya. Tidak ada C-nya di sini, C-nya 0. Nanti kita akan dapatkan jari-jarinya berapa. Baik, kita akan dapatkan jaraknya. Jarak antara P dan Q, berarti antara P dan Q. Jadi
akar, ikuti saja aturan ini, berarti 2 dikurangi 0 dikuadratkan tambah 2 kurangi 0 ya, 2 min 0 dikuadratkan ya. Berarti 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, hasilnya 2 akar 2. Oke. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.